Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat kesehatan itu adalah nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam. Salat beriang salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada pertemuan ini adalah tentang tauhid. Tentang apa? Tauhid. Perlu kita ketahui, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan makhluk gunanya adalah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Seseorang baru dikatakan beribadah kepada Allah adalah orang yang mentauhidkannya. Ya, kalau dia tidak mentauhidkan Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Ibadah yang sebenarnya. Maka yang dimaksud beribadah di sini adalah tauhid. Apa itu tauhid? Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yaitu menjadikan satu. Kalau kita sekarang ini bajunya beragam, ya, bermacam-macam warnanya, tapi ketika ada baju seragam berarti menjadikan mentauhidkan baju. Manusia beragam model ibadahnya yang dijadikannya, yang ditujunya.
Ada yang mengibadati manusia nih. Ada yang mengibadati jin. Ada nggak di antara kita pernah mengibadati jin? Hah? Alhamdulillah. Ada yang mengibadati syaitan. Ya. Ada yang mengibadati batu. Menganggap batunya keramat. Ada enggak? Ada mengibadati kuburan, ya, atau tempat yang angker. Pai mendabiah ke situ, pai mantan saji-sajian ke situ, ya. Itu namanya ibadah. Ketika objek ibadahnya beragam, orang kau mengibadati Allah juga, tapi yang lain juga ibadati, berarti belum betul-betul mengibadati Allah. Bila nyu bisa mengatakan bertauhid, betul-betul mengibadati Allah, apabila seluruh ibadah yang dia miliki dia tujukan hanya kepada Allah semata, yakni menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati. Itulah namanya tauhid. Ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yakni supaya mentauhidkanku, yakni supaya seluruh jenis ibadahnya hanya diberikan kepada Allah semata. Indak kepada batuan, indak kepada jin, indak kepada syaitan, indak kepada orang soleh, indak juga kepada malaikat. Ya. Kadang-kadang ada orang mempelajari ilmu-ilmu tertentu, ya, melakukan ritual-ritual untuk pendekatan diri kepada jin, kepada setan. Ritual yang dilakukannya itu adalah jenis ibadah. Mendabiah ayam, ya. Nah, ibadah-ibadah yang seperti ini diberikan kepada selain Allah adalah ibadah yang batil. Karena tujuan Allah menciptakan kita adalah hanya memberikan ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah. Zikir kita hanya kepada Allah. Salat kita hanya kepada Allah. Puasa yang kita kerjakan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya, tawakal kita, nazar kita, semuanya hanya kita berikan kepada Allah. Tidak boleh bercabang kepada yang lain. Nah, maka ibadah yang diinginkan oleh Allah ketika dia mengatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, adalah mentauhidkannya, yakni menjadikan semua ibadah itu hanya untuk Allah semata. Baru dia tauhid, baru dia beribadah. Permusuhan, pertengkaran yang terjadi antara para nabi dan rasul dengan kaumnya adalah di dalam tauhid ini. Siapa yang tahu nama ayah dari Nabi Ibrahim? Masya Allah, masya Allah. Ya, ini karena nggak ada buah hadiah, nanti mudah-mudahan kita programkan. Ya. Azhar ini apa tugas kerjanya? Buat patung.
Wa idh qala Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apa katanya? Apakah engkau jadikan patung itu sebagai ilah yang kamu ibadati? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ketika mereka mengibadati patung, terjadi permusuhan. Diusirlah Nabi Ibrahim oleh bapaknya. Ya. Begitu juga sebelumnya. Siapa Rasul pertama? Nuh, Masya Allah. Ya, wah ini cerdas-cermat sudah hebat nih. Rasul pertama adalah Nuh. Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Ya. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Coba Bapak-bapak dan saudara-saudara baca surat Nuh. Juz keberapa tuh? Juz 29, Masya Allah. Itu kisah Nabi Nuh dengan kaumnya. Berapa lama dakwahnya Nabi Nuh? Yang lain? Yani 950 tahun. Berapa orang yang masuk yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh? Seketik. Yang ada dalam kapal, mungkin banyak awak lagi, Masya Allah. Ya. Karena mereka tidak mau mengikuti tauhid, akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang naik di atas kapal Nabi Nuh adalah orang yang mengikuti tauhid. Dakwahnya 950 tahun. Jadi dakwah kita ini belum apa-apa ya. Nabi berdakwah berapa lamanya? Nabi Muhammad 23 tahun. Ya. Ini lepas muara udah bisa diutus cerdas-cermat agama. Ya, sudah banyak pengetahuan, Masya Allah. Baik. Jadi permusuhan terus saja. Silahkan dibaca di dalam Al-Quran. Bagaimana permusuhan kaum terhadap ya nabi-nabinya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, Nabi Shu'aib. Terakhir adalah Rasulullah SAW. Sampai para sahabat akhirnya hijrah. Hijrah kemana? Yang pertama kemana? Hijrah yang pertama kemana? Habasyah. Hijrah yang kedua? Habasyah lagi. Hijrah yang ketiga adalah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka diganggu, disakiti, diancam, dianiaya. Oleh siapa? Oleh kufar Quraisy. Karena mereka ingin mentauhidkan Allah. Bilal ketika dia disiksa oleh tuannya, ya, dia mengatakan Ahadul Ahad. Esa. Allah Subhanahu wa taala katakan
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Maka sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap umat itu, setiap kaum itu, setiap bangsa ada rasulnya, ada nabinya. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah diutus untuk semua manusia. Apa seruan atau tujuan atau tugas dari para rasul ini? Adalah an-i'budullah. Itu seruan, ibadatilah Allah, wajtanibut taghut. Tinggalkan, jauhi pengibadatan selain daripada Allah. Taghut itu adalah yang diibadati selain Allah, yang ditakuti selain Allah, yang didekati selain Allah, yang bertawakal kepada selain Allah. Jadi itu dakwahnya para rasul. Silakan ya, Bapak dan saudara-saudara baca dalam Al-Quran bagaimana perjuangan para rasul. Semuanya adalah tugas utamanya adalah menyebarkan tauhid. Maka siapapun di antara kita, yang kita programnya apa nih? Programnya di dalam menjadi santri, di luar menjadi dai. Dakwah pertama kita itulah tauhid. Ketika kita mendakwahi tauhid, berarti profesi kita pada saat itu sama mengemban apa yang diemban oleh para rasul, yaitu mengembankan tauhid atau menyampaikan tauhid. Tauhid ya, tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Apa artinya tauhid rububiyah? Tauhid tadi apa? Mengesakan. Rububiyah dari kata-kata rob, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatannya. Yakni mengakui dan mengetahui serta mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang Allah buat. Apa di antara perbuatan Allah? Mencipta. Maka kita harus yakini bahwa hanya Allah saja yang mencipta. Nggak ada yang lain. Allah saja yang memelihara. Tidak seperti agama lain. Ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menghancurkan. Ya. Di dalam Islam tidak hanya satu, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Ya, kita berada di dalam sini, kita hidup. Ya, rezeki yang kita makan itu datang dari Allah.
Oh enggak, dari depan. Itu hanya penyalurnya aja. Ya, penyalurnya aja. Tapi sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Pemberi rezeki. Nama Allah itu ada dua dalam masalah rezeki. Yang pertama Raziq, yang kedua Ar-Razzaq. Ya, Raziq yaitu yang memberi rezeki. Razzaq yang banyak memberi rezeki. Jadi kita mengesahkan Allah dan perbuatannya. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Kalau ada keyakinan kita bahwa ada orang yang bisa mengatur jagat raya ini selain Allah, maka rusaklah akidah kita. Ya, apa contohnya? Ada orang meyakini adanya orang bisa menahan hujan. Cobalah asal labek-labeknya hujan suruhnya menahan. Ya, tidak akan tahan dia. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang mengatur raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Namun keyakinan yang seperti ini ternyata orang-orang kafir Quraisy dahulu pada zaman Rasulullah juga telah meyakini yang sama. Ya. Karena fitrah manusia. Karena dia diciptakan oleh Allah, maka dia mengakui. Tapi pengakuan itu belum memasukkan dia ke dalam agama Islam. Belum. Malahan, ya, Nabi memerangi mereka kan? Nabi memerangi orang-orang kafir Quraisy. Ya, mulai dari peperangan Badar dan seterusnya. Kalau seandainya pengakuan itu saja sudah bisa masukkan dia ke dalam agama Islam, tentu tidak diperangi oleh Rasulullah SAW. Di dalam surah Yunus ayat 31. Buktinya bahwasanya mereka mengakui. Dalam surah Yunus ayat 31 Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad. Kepada siapa katakan? Kepada orang-orang Quraisy. "Man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang memberimu rezeki dari langit dan bumi? "Amma yamliku as-sam'a wal absar." Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Pendengaran ini milik siapa? Dokter THT? Ya, pandangan ini, mata ini, penglihatan ini milik siapa? Milik Allah, bukan milik dokter mata. Ya. Wa may yukhrijul hayya minal mait. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yani kita, manusia yang hidup dikeluarkan dari benda mati, yaitu dari air mani. Ya, Allah ciptakan, kemudian Allah tiupkan ruh. Wa may yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Kita, apabila datang ajal kita, maka keluarlah yang mati dari yang hidup. Yani siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan. Wa may yudabbirul amr.
siapa yang mengatur jagat raya? Fasayaquluna Allah. Mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, mereka menjawab Allah. Berarti mereka mengakui, ya. Faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak mengibadati Allah saja? Kalau seandainya kita sudah mengakui bahwa Allah memberi rezeki kita, kenapa kita minta kepada selain Allah? Ketika kita sudah mengakui bahwasanya Allah saja yang menciptakan kita, kenapa kita menghambakan diri kepada selain Allah? Berarti pengetahuan kita ini tidak berfungsi. Ya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Tentang dialognya Rasulullah SAW dengan orang kafir Quraisy yang mereka menyatakan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Namun pengakuan mereka ini tidak bisa menjadikan mereka menjadi muslim. Jadi kalau seandainya ada orang yang ini mengatakan, ambo tahu, ambo yakin Allah itu ada yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Ya, Allah itu Tuhan yang menciptakan. Tapi dia tidak mau sholat, dia belum mau bersyahadat. Apakah dia masuk Islam? Enggak. Ya. Semua makhluk diberikan fitrah dalam dirinya, pengakuan kepada yang menciptakan. Sampai orang barat. Ya. Maka semua manusia pada umumnya mereka mengakui Allah yang menciptakan mereka. Tapi pengakuan itu saja belum bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa makna tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah di dalam penghambaan diri kita kepadanya. yakni kita hanya beribadah hanya kepada Allah semata. Dan inilah terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi, pertengkaran, permusuhan antara para rasul dengan kaumnya. Tauhid uluhiyah ini adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan manusia. Apa perbuatan manusia? Salat, menyembelih, apalagi bertawakal, berpuasa, haji. Pokoknya seluruh perbuatan manusia yang bernilai ibadah, hendaklah dia mengibadati atau memberikannya kepada Allah semata. Jadi kita sholat sunat misalkan, niatkan hanya kepada Allah. Kita bersedekah, membantu kawan, ibadah atau tidak? Ibadah. Kita niatkan karena ingin mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Ini tauhid. Hanya saja kami memberimu makan, kami tidak mengharapkan balasan dan tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau seandainya kita pernah, karyang mana basonya gitu. Lah acok bu bantuan tapi nak bantu yang bodoh. Itu dipertanyakan niatnya tadi. Indahlah berterima kasih kamu. Kita melakukan ini kenapa? Pengen diucapkan terima kasih atau karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
di antara ibadah sunat yang paling afdal adalah belajar agama. Bapak dan saudara-saudara yang tergabung dengan santri ini, ikhlaskan niat kita karena Allah. Ikhlaskan. Menuntut ilmu yang seperti ini lebih baik daripada ibadah sunat yang lain. Apalagi pembahasan kita adalah tentang tauhid. Karena tauhid itu adalah dasar, pondasi. Tidak ada gunanya ibadah kita banyak kalau seandainya di penghujung kehidupan kita berbuat syirik. Jatuh berbuat syirik. Nanti kita akan jelaskan ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana bahayanya syirik. Pentingnya tauhid. Kita belajar tauhid, kita mempelajari apa yang dibawa oleh para rasul. Dan dia adalah pondasi dan dasar utama di dalam kita beribadah. Maka seperti doa, kita berdoa. Berdoa hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada guru atau yang lainnya. Tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, carilah waktu yang tepat kita berdoa. Ada doa-doa, waktu-waktu yang dikabulkan. Ya, kapan? Di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, di sore hari Jumat. Ketiga, antara azan dan qamat. Ya, antara azan dan qamat. Kita orang azan langsung kita berwudu, cepat datang ke masjid. Lalu antara azan dan qamat ini setelah kita sholat sunnah qabliyah, lalu kita berdoa. Silakan. Apa saja kita minta doa kepada Allah. Ya, tentu yang terbaik adalah doa kebaikan dunia dan akhirat. Lalu ya, tidak ada yang mustahil. Mungkin di antara kita status kita berbeda-beda di sini. Ada hukumnya berbeda-beda. Tapi ternyata subhanallah, Allah punya kuasa. Kita tahu ada kawan-kawan kita yang diputuskan dengan waktu yang panjang. Allah berkuasa. Ya, menjadi pendek dia. Ya, salah satunya dalam program kita ini adalah salah satu nikmat dari Allah. Ya, ada pengaruh, ada memberikan ya remisi-remisi. Tapi niatkan dulu kepada Allah gitu loh. Jangan gara-gara kita datang supaya dapat remisi coba dong. Jangan. Kita niatkan untuk memperbaiki diri kita. Kita niatkan ini karena Allah. Kalau niat kita sudah lurus, Allah akan mudahkan urusan kita. Ya. Jadi di antara ibadah adalah doa. Berdoalah kepada Allah. Di antaranya adalah nazar. Nazarlah untuk Allah. Ya. Di antara ibadah adalah menyembelih. Maka menyembelih untuk Allah. Ya. Kalau mbek rumah dan yang kedua-kedua daran jo ayam. Untuk apa udah? Ada orang mengatakan itu tradisi. Tapi kalau misalkan tidak lakukan, muncul was-was, takut. Apa rasa takut itu? Jangan-jangan nanti ada kekuatan jahat yang akan menimpa. Berarti tujuan menyembelih itu adalah untuk menangkal kekuatan jahat tadi. Berarti dia menyembelih bukan untuk Allah. Ya. Dia menyembelih untuk jin. Khawatir nanti kekuatan itu datang. Ya. Maka berarti kalau menyembelih bukan untuk Allah, tentu dia kepada syirik. Tidak tauhid namanya. Menyembelih hanya untuk Allah. Ya. Berharap kita ini adalah kita gantungkan kepada Allah.
Rasa takut kita hanya kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Cemas, harap dan semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kepada Allah. Inilah namanya tauhid. Salat kita, salat itu apa arti salat? Doa. Salat itu doa. Ya. Secara istilah dia adalah ibadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalau kita perhatikan satu persatu dari apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu, semuanya adalah doa. Mulai ketika kita doa iftitah, doa. Baca surah Al-Fatihah, doa. Ketika kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud sampai sebelum salam, semuanya adalah doa. Maka doa yang terbaik itu adalah doa kita dalam sholat. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita sedang berdoa dengan tubuh kita dan dengan ucapan kita. Maka karena itu ibadah sholat kita adalah kita tujukan hanya untuk Allah, bukan untuk yang dinilai oleh orang. Ya. Kalau seandainya ada orang sholat, saya sholat tapi ingin mendapatkan kekuatan tenaga dalam. Ya, ada gak orang melakukan itu? Ada. Syarat dapat tenaga dalam harus sholat sekian kali, sholat malam sekian kali, puasa mutih sekian. Ya, modelnya bagus ya. Semuanya kayaknya Islami. Tapi itu semuanya adalah salah. Kenapa? Karena ibadahnya bukan yang dia tuju Allah. Tapi yang dia tuju adalah dunia. Apa dunia itu? Ya, kekuatan dalam tadi. Tenaga dalam tadi. Saya pernah diceritakan oleh seorang kawan. Dulu katanya saya belajar ilmu dalam. Kebal dan seterusnya. Disyaratkan puasa mutih sekian hari, sholat tidak boleh tinggal, sholat malam, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh main perempuan dan seterusnya. Ya, tapi dia menjauhi itu semua adalah gara-gara ingin dapatkan tenaga dalam. Pada suatu hari dia katakan, dia pegang pohon, mati. Besoknya, pohon itu sudah layu. Ya, ini adalah bagian dari firman Allah, "Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya dan kami tidak akan kurangi sedikit pun. Ulaika laisa lahu fil akhirati illa an-nar. Orang yang seperti itu di akhirat tiada lain baginya kecuali api neraka. Kenapa? Karena pahala yang balasan atau pahala sudah dia raih di dunia. Jatah di akhiratnya enggak ada lagi. Tapi ketika kita beribadah, kita mengharapkan pahala akhirat. Kita pengen mendapatkan pahala akhirat. Manfaat di dunia dapat gak? Pasti dapat. Dan di akhirat kita dapat. Istilah orang, siapa yang menanam padi, dia dapat rumput. Ya, padi dapat, rumput dapat. Tapi siapa yang menanam rumput, nggak akan pernah dia mendapatkan padi. Siapa yang menanam amal pahala akhirat, dunia dia dapat. Ya, tapi siapa yang dalam amalannya yang dia tuju dunia saja, dapatkah? Dapat dia dunia, tapi akhirat tidak dapat. Ya, di akhirat dia nggak dapat. Mana yang di akhirat apa yang dia dapatkan? Api neraka. Ya.
sangat berbahaya. Maka ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam berdoa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Rabbmu, berdoalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan penuhi. Mungkin di antara kita ada mengatakan, aduh, ambol apa nggak mau berdoa, tapi tidak ada dikabulkan. Ada nggak? Pertama, kita penuhi dulu syarat-syarat doa kita dikabulkan. Apakah harta yang kita makan, harta yang haram atau harta yang halal? Kalau dia harta yang haram, itu adalah penghalang dari dikabulkannya doa. Tapi kalau harta halal, berarti sudah diceklis nih. Ini doanya atau syaratnya terpenuhi. Kemudian di doanya dia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan silaturahim. Kalau dia sudah berdoa, syarat-syarat doa terkabulkan, maka doanya dikabulkan. Maka pengabulan doa itu satu di antara tiga. Ya, doa kita akan berada pada satu di antara tiga. Yang pertama, permohonan yang kita ucapkan itu dikabulkan oleh Allah dan kita terima. Contohlah misalkan ya, minta uang 10 juta, Allah berikan. Ini salah satu bentuk. Yang kedua, dia rubah bentuk yang lain. Allah hindarkan diri kita dari sebuah musibah yang kalau kena musibah itu, nilai musibah itu 10 juta. Berarti Allah jauhkan kita dari mara bahaya yang kalau ditimpakan ke kita nilainya 10 juta. Baik. Boleh jadi itu akan berdampak seperti misalkan kita selalu berdoa, alhamdulillah diri kita sehat, istri kita sehat, anak-anak kita sehat. Maka kesehatan yang mereka dapatkan, mudah-mudahan itu adalah bagian dari bentuk dikabulkannya doa kita, tapi dalam model lain. Ya. Atau yang ketiga, menjadi tabungan akhirat. Baru kita raih nanti di akhirat. Ketiga-tiganya untung atau tidak? Untung semuanya. Maka tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoalah apa saja yang ingin kita doakan. Selama tadi tidak mengandung dosa dan tidak memutus hubungan silaturahim. Maka selalu berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Sesungguhnya orang yang sombong beribadah kepadaku, kata Allah. Yani tidak mau beribadah kepada Allah, tapi dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lain. Berarti dia tidak mau meminta kepada Allah saja. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka dengan hina-hina. Maka doa, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ibadah. Malahan doa itu adalah doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling agung. Menunjukkan kita bergantung kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Ya. Maka semakin banyak kita berdoa, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat mencintai hambanya yang nyinyir, yang meminta selalu kepada Allah. Beda dengan manusia. Manusia kalau diminta tarawih, berangnya. Ya.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala diminta taruih, Allah semakin sayang kepada kita yang meminta kepada Allah terus. Maka oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah, berdoa. Ya, doa kita tidak akan keluar dari 3 tadi. Permintaan kita sesuai dengan yang kita ajukan diterima, atau dalam bentuk yang lain, atau ya di akhirat. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah beri kemudahan rezeki, ya Allah. Taunya anak kita dapat berita, anak kita dapat beasiswa. Ya, ada orang ngasih, itu kan rezeki dari Allah. Hanya penyebabnya dari dia aja gitu. Nah, maka oleh karena itu jangan kita jemu-jemu. Dasar ibadah itu, asal muasal ibadah itu adalah memurnikan keikhlasan kita kepada Allah semata. Memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua, memurnikan pengikutan kita hanya kepada Rasulullah. Hanya 2 aja. Kita beribadah ini, kita mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, kita beribadah sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah makna dari syahadat yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Berarti semua ibadah kita hanya yang berhak itu adalah Allah semata. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yani maknanya bahwa kita satu-satunya yang berhak untuk kita contoh, yang kita ikuti dalam beribadah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya. Bukan guru, bukan fulan, hanya Rasulullah. Guru kalau bisa kita ikuti apabila dia mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, baru kita ikuti. Tapi kalau dia mencontohkan tidak sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah, tidak kita ikuti. Kenapa? Karena ini berarti tidak akan menjadi ibadah yang diterima. Ya, sebagai contoh. Orang yang biasa memegang proyek, ya, pas lembaga yang tempat dia berproyek itu adalah lembaga yang betul-betul ketat. Ya, dimintanya basi 2 baleh. Basi 2 baleh banci, tidak terima ya. Apalagi kalau seandainya basi 10. Kenapa? Tidak sesuai dengan orderan. Nah, kita beribadah sesuai dengan orderannya. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita berwudu, bagaimana kita ibadah yang lain, harus sesuai. Kalau enggak diterima. Kata Nabi SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamal satu amal yang tidak ada dasarnya dari agama ini, maka amal itu tertolak. Yani tidak sesuai dengan orderan. Ya. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepada mereka atau kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali aku, maka ibadatilah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tauhid uluhiyah, dan ini sangat terpenting. Ini sangat penting.
Kemudian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Asma nama-nama, sifat adalah sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah itu esa di dalam nama-nama dan sifatnya. Bagaimana cara kita mengimaninya? Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah dari nama-nama dan sifatnya. Tanpa kita selewengkan, tanpa kita hilangkan, tanpa kita perumpamakan dengan manusia. Betul-betul sebagaimana dia datang, sebegitu yang kita yakini. Nah, ini tauhid, ya, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas harus kita yakini. Oh, kalau kita lihat dari mana dalilnya? Iya, ulama melihat dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, semuanya terkotak kepada 3 bentuk. Pembahasannya tentang perbuatan Allah, pembahasan tentang perbuatan manusia, dan pembahasan tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Allah, hanya Allah esa di dalam perbuatannya. Tidak ada yang ikut serta dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan manusia, adalah perbuatan manusia ini dia hanya berikan tujukan kepada Allah semata. Itulah bertauhidkan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat, ya. Kita masuk ke tanya jawab, ya. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Baik. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua sedangkan kedua orang tua berbeda agama? Mohon penjelasan. Bisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua ibu bapak itu berusaha semaksimal mungkin mengajakmu untuk berbuat syirik kepada Allah, ya, yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya, jangan taati dalam hal itu. Ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gauli orang tua itu keduanya di dunia dengan cara yang baik. Maka kita berkhidmat kepadanya tetap, walaupun kita beda agama. Dia minta tolong kita berikan, dia minta uang kita kasih. Karena mereka telah membesarkan kita. Karena mereka telah memelihara kita. Ibu kita telah melahirkan kita. Ya, tetap kita santun kepadanya. Kita datangi dia. Tapi kalau dia mengajak kita berbuat syirik kepada Allah, kita tidak ikuti. Ya, kalau yang lain santuni sebagaimana kita sama-sama muslim. Ya, tidak ada bedanya. Kita doakan dia supaya dia mendapat hidayah. Ya, ini yang terpenting. Apabila dia dapat hidayah masuk agama Islam, maka ini adalah kehormatan bagi kita dan bakti yang tertinggi, ya, yang bisa kita berikan. Apakah bertato itu bermasalah di akhirat? Mohon penjelasannya. Perlu diketahui bahwa membuat tato dan meminta buat tato kena laknat. Dan itu adalah dosa. Ya. Orang yang membuatnya kena laknat. Orang yang meminta dibuatkan kena laknat. Lalu sekarang dia sudah ada di sini, gimana? Sudah kita bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Wahai manusia, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ya.
Artinya bagaimana? Indak awak buat lain. Yang tadinya ada cie, indak menjadi duanya do. Ya, cukup yang sudah ada, enggak dibuat-buat lagi. Itu namanya taubat. Meninggalkan perbuatan itu, menyesali apa yang telah terjadi, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Itu namanya taubat. Walaupun barang itu ada sama kita. Ya. Nah, kalau sekarang ini sudah terpakai, sudah ada di tangan kita, sudah ada. Apa? Sudah kita bertobat kepada Allah. Ya, kita sudah bertobat, kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa. Sahkah sholat orang yang bertato? Sah. Bisakah taubat orang bertato itu diterima? Bisa. Tidak ada yang menghalangi. Bisakah orang bertato itu menjadi orang yang soleh? Bisa. Tidak ada yang menghalangi. Keberadaan tato itu ya sudah, gimana lagi. Nah, mudah-mudahan doakan kami dari Yayasan Dariman bisa membuat ya program ini untuk menghapus tato. Insya Allah, doakan, mudah-mudahan. Ya. Dan ini adalah bagian cita-cita saya untuk bisa membuat ini. Ya, kita bikin relawan, nanti kita akan mengajukan ke Kalapas dengan proses ini, sehingga betul-betul mudah-mudahan Allah niatkan itu. Niatkan. Ikhlaskan kepada Allah, kita niatkan, insya Allah. Ya, tidak ada yang mustahil. Orang yang sudah membunuh 100 orang, taubatnya diterima. Ya, jadi jangan keberadaan itu sekarang ini saya sudah bertobat, sudah. Bentuk tobat kita tidak buat-buat lagi. Bentuk tobat kita sesali apa yang telah terjadi. Itu bentuk tobat kita. Kita mohon terus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi permasalahan di akhirat, orang yang sudah bertobat seperti dia tidak punya dosa lagi. Ya. Ada mungkin di kawan-kawan mungkin di sini banyak tato. Ada di daerah-daerah Afrika sana. Malahan itu menjadi ciri qabilah. Ya, sukunya. Dibikin tato banyak. Di wajahnya lagi malah. Nah, membuatnya, pada saat dia membuat, orang yang membuatnya berdosa, kena laknat. Orang yang memintanya kena dosa. Tapi setelah dia berbuat, sudah dia bertobat. Ya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menghalangi tobat. Ya. Doktrin sebagai atau anggapan sebagai dari masyarakat itu tak benar. Air wudhu kita dia kena kulit. Tato itu kan di bawah kulit. Malahan kutek yang menutup menutup kuku itu yang tidak sah wudhunya. Ya, karena dia membuat lapisan di atas. Kalau yang tato itu dia bawah kulit. Berarti air wudhu kita mengenai kulit kita. Maka wudhunya sah. Kalau dia sholat dengan benar, sholatnya sah. Ya, maka tidak ada alasan kawan-kawan yang punya tato untuk tidak sholat. Mungkin karena ada doktrin seperti itu. Ya, dan itu adalah anggapan yang salah. Mentauhidkan Allah tidak terjadi dengan spontan. Apakah dengan cara-cara untuk menguatkan tauhid kepada Allah? Ya. Ya. Pertama ada tauhid dasar yang hampir semua kita punya, yaitu mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur dan seterusnya. Ya. Bagaimana cara menguatkan tauhid adalah dengan ilmu. Iman kita akan bisa kuat adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa kita menguatkannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana caranya. Apa-apa saja. Nah,
Di antara penguatan tauhid, kita membaca Al-Quran, kita memahami apa yang kita baca, bertambah. Di antara juga yang memperkuat tauhid adalah kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Untuk melaksanakan ibadah harus dengan ilmu, agar ibadah kita sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Islam memberi uang kepada orang tua untuk menaik haji dari hasil narkoba? Kira-kira bagaimana kalau seandainya mencuci baju kotor dengan air lanyah? Berhasil tak? Ya. Naik haji itu dengan harta yang halal, bukan harta yang haram. Ya. Dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Kalau orang tua kita tidak tahu dari mana hasil kita, maka yang bertanggung jawab kita, orang tua sah dia pergi. Ya. Jadi kita yang bertanggung jawab. Nanti di akhirat kata hadis Nabi, belum bergeser kakinya hamba itu sampai dia ditanya 4 permasalahan. Di antaranya, dari mana sumber hartanya dan kemana dia belanjakan. Sumbernya halal, taunya dia belanjakan yang haram, diminta pertanggungjawaban. Sumbernya halal, dibelanjakan kepada yang halal, alhamdulillah dia mendapatkan pahala. Sumbernya haram, dia belanjakan kepada yang haram, dia dapat dosa. Dia belanjakan kepada yang halal juga dapat dosa. Ya. Rasulullah mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tahurin wala sadaqatun min ghululin. Salat tidak diterima tanpa bertaharah, dan sedekah tidak diterima dari harta yang haram. Mungkin narkoba hasilnya atau korupsi, ya, maka itu tidak diterima. Kemarin Ustaz bilang kalau narkoba termasuk dosa besar dan termasuk dosa jariah. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya dosa kita enggak mengalir sedangkan orang yang kita ajarkan masih melakukan? Kita sampaikan kepada dia, berhentilah. Itu adalah dosa. Ambolah bertobat. Tetap juga dia melakukan. Ya sudah, kita sudah tanggung jawab. Awak pernah mengajarinya, kita kejar. Itu adalah salah. Ya, ambolah bertobat dari perbuatan itu. Berhentilah lain. Ya, kita sudah melepaskan tanggung jawab kita. Ya. Nah, kemudian dia tetap melakukannya, dosa dia lagi. Ya, dan tidak ada, sudah kita putus. Ya. Kalau seandainya hubungi ilmu apa dulu, masih pakai atari, silah pakai, itu mengalir tarinya. Ya. Kalau dosa kita sudah diampuni Allah, apakah kita masih diazab di akhirat? Tidak. Ya, tidak akan diazab lagi. Di antara bentuk yang bisa menghapus dosa adalah ujian dan cobaan yang Allah timpakan di dunia ini. Nabi mengatakan, la yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa bagi orang mukmin diuji di hartanya, di dirinya, di anaknya. Jadi anak sakit itu adalah ujian kita juga. Ya, sampai dia ketemu dengan Allah, dia tidak punya dosa. Kenapa? Telah dihapus dengan bentuk kesabarannya ketika ditimpa musibah. Baik. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, masih ada. Baik. Bagi orang yang sudah bertobat dari narkoba, ya,
waktu dahulu banyak dia mengumpulkan harta dari narkobanya. Ya, bagaimana dia bertobat? Harta yang dikumpulkannya ini boleh enggak dijadikan modal usaha? Dan dia sudah bertobat. Ya, insya Allah boleh. Iya, karena dia sudah bertobat. Maka kita ambil dari ayat faman ja'ahu maw'id, ayat tentang riba. Ayat tentang riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Siapa yang mendatang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, nasihat dari Allah bahwasanya riba itu haram, ya, lalu dia tinggalkan, maka falahu ma salaf, bagi dia hartanya yang telah dia kumpulkan selama ini. Halal bagi dia sebagai kompensasi dia mau mendengar nasihat dari Allah. Ya. Dahulu kita tidak tahu. Sekarang kita sudah betul-betul bertobat. Nah, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Apa? Boleh harta itu kita pakai. Yang kedua, perbanyak sedekah. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dosa-dosa itu diikuti dengan kebaikan, supaya dia bisa kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Ya, kita bukan mengambil ini guna untuk melakukan, ya, tapi kita sudah memang dulu kita tidak tahu, kita bertobat, ya, kita lakukan usaha ini, kita perbaiki diri kita banyak bersedekah, ya, dan tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Wallahu a'lam. Sehubungan penjelasan Bapak mengajak akhirat dunia, mengejar akhirat dan dunia, kita dapatkan bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Kejarkan akhirat seakan-akan engkau hidup. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita memohon, ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jaga aku dari api neraka. Doa ini bukan menunjukkan kepada kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tidak ada orang yang bisa melakukan 100%, 50% dunia, 50% akhirat. Tidak ada. Yang ada adalah malahan kita lebih cenderung dunia daripada akhirat. Betul atau tidak? Sementara dalam Al-Quran, di dalam surah Qasas, Allah katakan semua nikmat Allah itu yang dituju akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Mana yang lebih besar? Akhirat. Seharusnya seperti itu. Nah, doa kita, adapun yang mengatakan kejarlah akhirat seakan-akan engkau mati besok, kejarlah dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, itu bukan hadis Nabi. Ya, itu bukan hadis Nabi. Akan tetapi ini bukan berarti bahwasanya kita malas bekerja. Enggak, silakan bekerja. Malahan dari hadis Nabi SAW, ya, mendorong kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Walaupun besok hari kiamat kau tanam apa yang bisa ditanam kini, tanam. Ya, ini adalah dalam bentuk usaha. Wallahu ta'ala alam, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.